Halo, apa kabar Anda semua? Ketemu lagi nih kita di sesi pembahasan mendalam kita ya. Halo, senang bisa kembali ngobrol bareng Anda. Kali ini kita mau bener-bener nyelam nih ke bab 8 dari buku Do Bigger Things. Judulnya cukup jelas sih, pahami tantangan dan peluang. Jadi sumber kita ya bab ini aja. Betul. Dan fokus kita bareng Anda hari ini adalah coba ngertiin kenapa sih penting banget buat mundur dikit, analisis situasi sekarang, ekosistem yang udah ada, sebelum kita buru-buru bikin solusi baru. Kita coba tarik benang merahnya dari bab ini. Oke, siap. Langsung aja ya. Pernah nggak sih Anda ngerasa solusi yang paling kelihatan jelas, paling gampang, itu pasti yang paling oke? Nah, bab ini langsung ngasih contoh yang bikin kita mikir dua kali. Soal operasi cesar sama kesehatan ibu. Ternyata loh, masalah utamanya itu bisa jadi bukan di operasinya, tapi sesuatu yang lebih mendasar dan sering kelewat. Menarik banget nih buat dibedah. Nah ini dia, poin ini penting banget. Bab 8 ini tuh kayak ngasih tahu ini loh langkah krusial sebelum kita mulai berinovasi, sebelum ngerancang masa depan. Godaannya kan gede ya buat langsung, yuk perbaiki ini gitu. Tapi bab ini ngingetin kalau kita paham banget kondisi sekarang, itu baru fondasi kuat buat bikin solusi yang beneran nyasar ke akar masalah, bukan cuma moles-moles di permukaan aja. Sip. Mari kita masuk ke jebakan pertama nih yang diwanti-wanti di bab ini. Jebakan solusi sederhana. Kita diingetin biar nggak gampang lompat ke solusi yang paling kelihatan gampang. Contohnya ngena banget nih, soal distribusi vaksin COVID-19 di Chad, Afrika. Kedengerannya kan ya lurus saja ya, tinggal kirim aja vaksin sebanyak-banyaknya. Apa susahnya coba? Nah, di situ justru letak kompleksitasnya yang sering kita nggak lihat kalau cuma dari luar. Benar kok, vaksinnya nyampe di chat, tapi ironisnya, sebagian besar malah nggak sempat kepake, malah beresiko kedaluarsa. Kok bisa? Loh kok bisa gitu? Sayang banget kan padahal lagi butuh. Ternyata, seluruh ekosistem pendukung yang dibutuhin banget biar vaksinasi itu jalan, itu tuh nggak siap atau nggak berfungsi barengan gitu pas pandemi lagi parah-parahnya. Waduh, itu kan pemborosan ya, padahal penting banget. Bisa dirinci dikit nggak? Ekosistem pendukung yang rapuh ini maksudnya apa aja sih? Sampai bisa gagal gitu? Coba deh kita bayangin ya, seluruh rantainya. Mulai dari yang di depan, di komunitas. Ada nggak orang yang ngasih edukasi, yang ngeyakinin warga soal vaksin? Terus tenaga medisnya cukup nggak? Terlatih nyuntiknya. Nah, itu baru di depan. Di belakangnya lagi, urusan bea cukai pas vaksin masuk lancar nggak? Transportasinya gimana buat bawa ke pelosok-pelosok? Ini bukan cuma truknya ada loh, tapi bensinnya, sopirnya, jalannya. Terus yang penting banget buat beberapa vaksin kan, kayak Pfizer itu, rantai dingin, cold storage, lemari pendingin khusus yang suhunya mesti stabil dari gudang pusat sampai puskesmas di desa. Semua ini kan harus nyambung, harus jalan bareng. Nah di chat waktu itu banyak banget mata rantai ini yang putus atau lemah banget. Jadi kayak kita fokus beli bohlam paling terang gitu ya, tapi lupa kalau instalasi listrik di rumah kita tuh sebenarnya korslet atau malah belum nyambung ke tiang listrik. Ya percuma aja bohlamnya. Pas banget analoginya. Iya, kayak gitu. Ini nunjukin bahayanya kalau kita cuma fokus ke satu solusi aja. Misalnya, kirim vaksin tanpa ngertiin sistem gedenya yang harus nopang itu. Pelajaran pentingnya nih, masalah di lapangan itu seringkali jauh lebih berlapis, lebih ruwet, dan saling kait-mengkait daripada solusi yang kelihatan paling gampang atau jelas di depan mata. Akar masalahnya bisa jadi ngumpet lebih dalam. Nah, iya. Gagal lihat instalasi listrik yang bermasalah ini, kayak di chat atau contoh C-section tadi, itu nyambung banget ya ke ide inti berikutnya di bab ini. Soal pentingnya lihat gambaran besar. Gimana sih sebenarnya memahami ekosistem saat ini secara utuh itu bisa ngubah cara kita mikir? Ya, kita nyisihin waktu buat metain dan bener-bener paham seluruh ekosistem yang ada sebelum kita coba ubah atau perbaiki. Bab ini ngutip contoh yang, ngena banget dari Dr. Hans Rosling di buku Factfulness yang tadi Anda sempat singgung di awal. Oh iya, contoh operasi cesar itu. Pas baca bagian itu saya beneran kayak, oh gitu. Jadi buat nyelamatin ibu berpenghasilan rendah pas lahiran darurat, masalah utamanya ternyata bukan melulu soal dokternya kurang jago C-section, tapi justru hambatan paling gedenya itu malah soal ada nggak transportasi yang bisa bawa si ibu ke rumah sakit atau klinik tepat waktu.
Ini kan jadi kayak muter balikin asumsi awal kita ya, masalahnya di mana gitu, bukan lagi cuma soal skill medis. Betul-betul. Dengan kita coba telusuri perjalanan si ibu hamil dari rumahnya sampai dapat pertolongan medis, baru kelihatan kalau akses transportasi itu bottleneck-nya. Titik macet kritis yang sering banget nggak kelihatan kalau diskusinya cuma fokus soal ningkatin skill dokter atau nambah alat medis. Jadi intervensi yang mungkin paling nampol tuh bukan cuma ngadain pelatihan C-section, tapi bisa jadi malah bikin sistem transportasi darurat yang beneran jalan, apa kayak ambulans desa, ojek panggilan darurat, atau sistem rujukan yang efektif. Ini nunjukin gimana kalau kita paham banget status quo sistemnya jalan gimana sekarang, bukan gimana kita berharapnya, itu bisa ngebuka tuas pengungkit strategis yang mungkin awalnya sama sekali nggak kepikiran. Jadi ini bukan cuma nemuin masalah yang ngumpet ya, tapi juga bisa jadi ngelihat peluang yang belum kesentuh. Bab ini kan nyebut Uber juga ya. Mereka tuh nggak cuma bikin aplikasi pesan taksi biasa gitu aja kan. Mereka ngelihat semua keruwetan di sistem taksi yang lama. Izin medalion, yang mahalnya minta ampun, terbatas pula. Terus sopir susah nyari penumpang, penumpang nunggu lama nggak pasti, harga kadang nggak jelas. Mereka kayak nebedah semua tantangan dan peluang dari banyak sisi, sopir, penumpang, bahkan regulator, terus baru dah bangun ekosistem baru yang nyoba beresin banyak masalah itu barengan. Nah, itu contoh bagus banget. Uber dan ya banyak platform sejenis lainnya ya, itu sebenarnya ngelihat adanya kegagalan sistemik di ekosistem transportasi yang lama. Mereka nggak cuma nambal 1-2 lubang, tapi nawarin sistem baru dengan ya aturan main yang beda banget. Kuncinya, lagi-lagi, pemahaman mendalam soal ekosistem yang udah ada, baik titik lemahnya maupun potensi yang belum dipakai. Oke. Ini masuk akal banget. Pertanyaannya sekarang, terus gimana dong caranya kita bisa dapat pemahaman mendalam kayak gitu? Bab 8 ini kan nggak cuma ngomongin konsep ya, tapi juga ngasih cara praktis, metain ekosistem saat ini. Kedengarannya mungkin agak teknis ya, tapi contohnya bikin lebih kebayang sih. Ya, jadi ada contoh bagus nih dari pengalaman Jenny, salah satu penulis buku pas kerja di Sudan Selatan. Itu ilustratif banget, timnya mau ngatasin masalah gizi buruk pada anak. Ini kan masalah klasik pembangunan yang ruwet ya. Nah, refleks awal banyak orang, mungkin karena lagi ngetren teknologi waktu itu, mikirnya gini, wah kita perlu tablet digital buat relawan di komunitas, biar data pantauan gizi anak cepet masuk, akurat. Sepintas kan kedengarannya logis, modern gitu ya. Banget, kelihatannya keren dan efisien. Tapi untungnya mereka nggak berhenti di situ ya. Mereka malah ngeluangin waktu buat metain semua pemain dan proses yang ada hubungannya sama gizi anak ini. Ada si anaknya, jelas, pengasuhnya, biasanya ibunya, keluarga besarnya, tetangga, tokoh masyarakat, terus ada relawan gizi komunitas, ada puskesmas atau klinik lokal, ada alur screeningnya gimana, nimbang, ngukur, alur pengobatannya gimana, ngasih makanan terapi, ada orang Kemenkes di daerah, di pusat, ada program PBB soal pangan dan kesehatan, ada donor internasional, wah banyak banget ya. Begitu semua ini coba digambarin dalam satu peta hubungan. Nah, disitulah seringnya momen ahah muncul. Gambarannya jadi jauh lebih kaya, lebih kompleks, tapi justru hubungan sebab akibat atau saling ketergantungan antar bagian jadi lebih kelihatan jelas. Mereka jadi sadar, wah ternyata banyak banget ya elemen yang harus klik, dan gimana kalau kita intervensi di satu titik, malah bisa macet atau bikin masalah baru di tempat lain kalau nggak dipikirin secara sistemik. Dan dari pemetaan ini, muncul ide yang beda banget sama soal tablet tadi kan, yang justru menantang asumsi awal. Justru itu, peta itu nunjukin peran sentral si ibu atau pengasuh utama. Kan mereka yang paling dekat, paling sering sama si anak tiap hari. Terus muncul pertanyaan yang agak radikal. Gimana kalau kita berdayain ibunya langsung? Gimana kalau mereka yang dikasih alat screening gizi buruk yang super simple, gampang dibaca, gampang dipakai di rumah? Kayak pita pengukur lingkar lengan atas itu loh, Miwek tape yang sederhana banget. Ini kan langsung nantang asumsi bahwa solusi harus datang dari luar, kayak relawan terlatih, atau harus pakai teknologi canggih. Mungkin solusi paling efektif malah yang paling simple, dan justru ngasih kekuatan ke pemain kunci di dalam sistem itu sendiri. Menarik banget sih ini. Jadi, peta ekosistem ini fungsinya bukan cuma jadi gambar diagram yang rumit gitu aja ya, tapi lebih kayak alat bantu buat mikir kritis gitu. Buat mancing pertanyaan lebih dalam, dan ngelihat hubungan yang mungkin selama ini nggak kelihatan. Nah, Anda nangkep esensinya. Peta itu jadi kayak, ya, landasan buat kita analisis macam-macam. Contohnya nih, coba deh lacak hubungan antar masalah yang kayaknya nggak nyambung. Misal,
Keluhan pelanggan soal kualitas produk, jangan-jangan akarnya di cara rekrut karyawan produksi. Atau cari bottleneck utama, di mana sih biasanya proses itu mandek atau antriannya paling panjang? Kayak masalah transportasi di kasus C-section tadi. Atau cari lingkaran umpan balik, feedback loops. Ada nggak siklus positif yang bisa kita kuatin? Misalnya, pelanggan puas bikin penjualan naik, dananya bisa buat riset produk baru. Ada nggak siklus negatif yang harus diputus? Misalnya, stres kerja tinggi bikin banyak yang resign, malah nambah beban kerja yang sisa. Termasuk juga buat ngenalin kalau masalahnya udah terlalu dalam atau malah ada bagian penting yang nggak ada di sistem itu. Bener banget. Peta bisa bantu kita lihat adanya kegagalan sistemik. Masalahnya udah mendasar banget, jadi perbaikan sebagian-sebagian yang nggak akan cukup. Mungkin seluruh cara mainnya perlu dirombak, kayak Uber tadi yang nyoba ganti sistem taksi lama. Atau kita bisa jadi sadar kalau ada ekosistem pendukung yang hilang. Contoh bagusnya itu Solar Sister, organisasi yang mau berdayain ibu-ibu pengusaha jual produk energi bersih, lampu surya, kompor efisien di pelosok Afrika. Mereka cepet banget sadar, nggak cukup cuma nyedain produknya aja. Mereka juga harus bangun ekosistem pendukungnya, jaringan distribusi ke desa-desa, program pelatihan bisnis dan keuangan buat ibu-ibu penjualnya, bahkan skema modal awal. Nah, ekosistem pendukung ini kan sebelumnya nggak ada, jadi harus diciptain dari nol. Ini semua benar-benar nunjukin ya pentingnya analisis mendalam sebelum kita gerasa kerusuk bikin solusi. Ada istilah lain juga yang muncul di bab ini, wicked problems atau masalah pelik. Ini katanya buat masalah yang super ruwet, saling terkait, definisinya aja kadang nggak jelas, dan biasanya nggak punya satu solusi bener aja gitu. Kedengerannya agak, gimana ya, bikin pesimis gitu ya, istilah wicked itu. Iya sih, kesan pertamanya bisa jadi gitu. Dengar kata pelik atau wicked tuh kayaknya, wah ini masalah nggak mungkin kelar nih, mendingan hindarin aja deh. Tapi uniknya, bab ini justru pakai istilah ini buat tujuan sebaliknya loh, buat ngasih semacam pemacu semangat gitu. Oh iya, gimana tuh maksudnya? Bukan buat bikin kita takut, malah sebaliknya. Kurang lebih gitu, penekanannya tuh justru masalah-masalah yang super kompleks dan pelik inilah arena bermain yang paling butuh dan paling pas buat pendekatan inovasi berbasis ekosistem. Tingkat kerumitannya itu bukan tembok penghalang, tapi justru sinyal kuat kalau solusi tambal sulam, solusi sebagian-sebagian itu nggak bakal mempan. Perlu cara mikir yang lebih, holistik. Contoh-contoh sukses yang sering diangkat di buku ini kayak Aravind Eye Care yang revolusi layanan operasi katarak massal di India, Dollar Shave Club yang ganggu pasar alat cukur yang udah mapan, atau Solar Sister tadi, itu semua bisa dibilang lagi coba ngatasin wicked problems di bidangnya masing-masing. Jangan-jangan itu malah pertanda bagus. Pertanda kalau Anda lagi di medan yang pas banget buat nerapin cara mikir ekosistem ini. Bahwa keruwetan itu, kalau dipetain dan dipahami bener-bener, malah bisa jadi sumber ide buat solusi yang lebih transformatif gitu. Nah, Anda nyimpulinnya pas banget. Memahami tantangan dan peluang dalam ekosistem, saat ini tuh langkah awal yang fundamental banget, yang sering kelewat tapi justru paling nentuin arah ke depannya. Jadi apa nih artinya semua ini buat Anda pendengar kami? Pesan kunci dari bab 8 ini rasanya relevan banget ya buat siapa aja yang lagi coba bikin perubahan atau mecahin masalah. Tahan dulu deh keinginan buat langsung jatuh cinta sama solusi pertama yang nongol. Apalagi kalau masalahnya kompleks. Luangin waktu yang benar-benar berkualitas buat paham medan permainannya. Ekosistem yang ada saat ini. Betul. Selami kerumitannya, petain siapa aja sih yang main di situ, apa kepentingan mereka, gimana mereka nyambung satu sama lain, di mana macetnya, dan juga di mana ada potensi atau peluang yang ngumpet yang mungkin selama ini nggak kelihatan. Pemahaman mendalam inilah yang bakal jadi fondasi paling kokoh buat langkah Anda selanjutnya. Bab-bab berikutnya buku ini. Jadi yang Anda bangun itu solusi atau sistem baru yang punya kemungkinan lebih gede buat beneran jalan, berkelanjutan, dan ngasih dampak nyata. Bukan cuma perbaikan kosmetik atau solusi tambal sulam yang cuma ngatasin gejala sesaat aja. Ini tentang melatih mata kita biar bisa lihat lebih jauh dari hal-hal yang paling kelihatan jelas, yang paling sering jadi omongan, buat nemuin titik-titik ungkit strategis. Intervensi yang mungkin kelihatannya kecil atau nggak biasa, tapi punya potensi buat nyalain perubahan besar dalam sistem. Kayak tadi, nyadar kalau fokus ke transportasi, bukan melulu soal skill bedah, bisa jadi kunci buat nyelamatin lebih banyak ibu. Dan sebagai penutup nih, kami mau ninggalin satu pertanyaan buat Anda renungin.
Dalam tantangan, project, atau topik apapun lah yang lagi Anda geluti atau pelajari sekarang, coba deh identifikasi. Ada nggak sih solusi cepat atau masalah utama yang kayaknya dominan banget, jelas banget di permukaan? Mungkin itu solusi teknologi baru, mungkin nambah anggaran, mungkin ubah satu aturan tertentu. Nah, setelah dengerin obrolan kita hari ini, coba deh tantang asumsi itu sebentar. Jangan-jangan ada ekosistem yang lebih luas di baliknya. Ekosistem yang lebih ruwet, melibatkan lebih banyak pihak dengan agenda macam-macam, yang sebagian mungkin nggak kelihatan sekilas, tapi justru megang kunci kenapa masalah itu nggak kelar-kelar atau kenapa solusi sebelumnya gagal. Jangan-jangan ada pipa tersumbat yang belum Anda lihat. Coba pikirin tentang itu. Pemahaman yang lebih dalam seringkali jadi langkah pertama menuju tindakan yang lebih cerdas dan dampaknya jangka panjang. Oke deh, terima kasih banyak ya sudah menyimak penjelajahan mendalam kita kali ini soal bab 8 dari Do Bigger Things. Sampai ketemu di pembahasan berikutnya ya. Sampai jumpa!